Apakah benar bahwa status Hasto Kristianto lebih tepat disebut tahanan politik ketimbang tahanan secara hukum? Bagaimana kita membincang argumen yang datang dari kubu Hasto dan tim kuasa hukumnya yang membangun narasi bahwa terjadi kriminalisasi secara hukum yang dilakukan oleh rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini, sehingga status Hasto Kristianto lebih tepat disebut sebagai tahanan politik. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, argumentasi yang dibangun oleh kubu Hasto Kristianto dan tim kuasa hukumnya bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap hukum sehingga status dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, harus disebut sebagai seorang yang menyandang status tahanan politik. Itu kemudian mengangkat ke permukaan tentang sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Apa yang saya ingin katakan bahwa pernyataan ini itu justru diarahkan sebagai serangan terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Mengapa? Karena kriminalisasi hukum itu berarti hanya pihak yang berkuasa saja yang bisa menyetir atau men-setting atau menggerakkan para penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya yang melampaui kewenangannya sehingga terjadi kriminalisasi hukum. Itu kemudian arahnya adalah pada rezim pemerintahan yang sedang berkuasa di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini teman-teman, saya kembali ingin mengatakan bahwa kalau ini adalah konstruksi yang dianggap benar, maka ini sekaligus juga membuka sebuah lembaran konflik baru yang kembali harus kita katakan muncul di antara PDIP dengan pemerintahan Prabowo bersama dengan Gibran. Mengapa? Karena dengan mengatakan ada kriminalisasi hukum sehingga status Hasto itu disebut sebagai tahanan politik, maka itu sama dengan mengatakan bahwa yang melakukan kriminalisasi hukum yang dianggap punya wewenang dan kekuatan serta punya tangan-tangan yang bisa merealisasikan upaya untuk melakukan kriminalisasi hukum itu hanyalah penguasa yang sedang berkuasa, dan itu sama artinya dengan melakukan serangan terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dalam konteks ini teman-teman, upaya yang selalu dihembuskan bahwa ada target-target politik yang ingin dibangun oleh PDIP dan keluarga besarnya, bahwa PDIP membutuhkan ikatan dan hubungan yang baik dengan pemerintahan Prabowo untuk mengembalikan kenangan di masa lalu, bahwa Megawati punya relasi yang baik dengan Prabowo, sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak begitu lama akan terjadi proses pertemuan dan dialog di antara Megawati dan Prabowo itu semakin sulit untuk diwujudkan. Mengapa? Karena sekali lagi kasus yang menerpa dan menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini makin menyulitkan bahwa pertemuan di antara Prabowo dan Mega dapat terrealisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Inilah juga yang sekaligus membuat kita semua dapat mengerti bahwa apakah memang terjadi kriminalisasi hukum dan apakah tuduhan terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa sebagai pihak atau aktor politik atau institusi politik yang bisa melakukan tindakan itu dapat dibenarkan. Saya sulit untuk mengatakan bahwa hal itu benar. Mengapa? Karena berulang-ulang pemerintahan Prabowo mengingatkan bahwa biarlah hukum berjalan menurut aturan mainnya sendiri dan tidak perlu ada proses mengintervensi hukum
untuk menarget lawan-lawan politik Prabowo Subianto. Inilah yang ulang-ulang diingatkan oleh Presiden Prabowo bahwa ia tidak mungkin melakukan intervensi yang berlebihan, bahkan ingin menjadikan lawan-lawan politik Prabowo itu sebagai target untuk dilemahkan, dieliminasi, bahkan bila perlu dihancurkan. Dalam konteks ini, apakah ini menunjuk pada PDIP? Rasanya tidak. Prabowo tidak pernah mengatakan dan menjadikan PDIP sebagai target untuk dilemahkan, bahkan dihancurkan. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa ketika ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, seorang Prabowo dalam pidato politiknya mengatakan bahwa ia berada di belakang Presiden ke-5 Megawati, berada di belakang Presiden ke-6 SBY, dan berada di belakang Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu berarti bahwa keselamatan dari para mantan presiden itu adalah tanggung jawab seorang Prabowo. Karena itu, ia tidak terima kalau ada para mantan presiden yang terus-menerus dikuyu-kuyu, diserang dengan pernyataan-pernyataan yang justru melemahkan upaya kita untuk memberikan penghargaan yang terhormat bagi para mantan pemimpin kita. Selain bahwa pernyataan-pernyataan itu seringkali datang dari ucapan disinformasi, fitnah, dan kebencian belaka. Prabowo dalam konteks ini jelas bahwa ia tidak mungkin melakukan kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto atau melakukan kriminalisasi terhadap PDIP, apalagi terhadap seorang Megawati Soekarno Putri yang sangat ia hormati. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa ketika ada narasi yang dibangun oleh kubu Hasto dan kuasa hukumnya bahwa telah terjadi kriminalisasi hukum dan siapa yang melakukan itu adalah kekuasaan yang sedang memimpin dan berkuasa hari ini, maka hati-hati bahwa pernyataan itu bisa terbuka untuk ditafsir bahwa proses kriminalisasi itu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang sedang berkuasa saat ini. Dan itu yang sudah dikatakan oleh Prabowo sendiri, itu tidak pernah ada dalam pikiran dan keinginannya. Kemudian teman-teman, kita perlu juga kritis dengan pernyataan bahwa Hasto Kristianto layak disebut sebagai seorang tahanan politik. Saya juga meragukan apakah benar konstruksi yang dibangun oleh kuasa hukum Hasto Kristianto. Saya justru meragukan hal itu. Hal itu harus kita katakan sebagai bagian dari upaya untuk mempengaruhi opini publik, bahwa seolah-olah terjadi upaya untuk menzolimi seorang Hasto, bahkan penzoliman itu dilakukan terhadap PDIP yang dianggap sebagai kekuatan politik oposisi yang berada di luar pemerintahan yang sedang berkuasa hari ini. Inilah teman-teman, sekali lagi saya ingin katakan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa upaya membangun argumentasi dengan mengatakan bahwa Hasto sedang dikriminalisasi secara hukum dan statusnya lebih tepat disebut sebagai tahanan politik, itu sebetulnya adalah sebuah pengalihan isu untuk tidak fokus pada penegakan hukum yang sedang terjadi terhadap diri Hasto Kristianto. Ini juga sekaligus upaya untuk membuat kita ada dalam keterpecahan dalam memandang kasus yang menimpa Hasto dan bahkan menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sedang mengalami konflik internal. Itu harus kita tempatkan secara kritis untuk mengatakan bahwa tidak pernah terjadi kriminalisasi terhadap Hasto. Dan Hasto bukan tahanan politik, dan istilah tahanan politik itu tidak pernah benar. Mengapa? Karena itu hanya ada di masa-masa rezim pemerintahan otoriter. Hari ini kita tidak melihat ada otoritarianisme dalam pemerintahan, baik dulu yang dikomandani oleh Jokowi maupun sekarang yang dikomandani oleh Presiden Prabowo Subianto. Di era yang sangat demokratis, rasanya tahanan politik tidak pernah ada. Karena itu, mari tetap fokus bahwa seorang Hasto adalah seorang tahanan secara hukum karena ia adalah orang yang dianggap
bertanggung jawab terhadap status yang ditimpakan kepada Harun Masiku yang sampai hari ini masih dianggap buron bagaikan orang yang begitu saja hilang bak ditelan bumi. Karena itu teman-teman, mari kita kritis dengan situasi perang opini yang sedang terjadi dan saling membenarkan masing-masing. Saya ingin katakan, tidak benar Hasto disebut sebagai tahanan politik. Ia adalah seorang tahanan secara hukum, dan proses ini biarlah jangan dibawa ke ranah politik yang justru memperkeruh suasana hidup berdemokrasi kita yang tatanannya sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Karena itu kita tetap harus menempatkan Hasto sebagai tahanan secara hukum, dan ia hari ini diminta untuk fokus pada upaya membela diri kalau memang ia dianggap telah dilakukan terhadapnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan hal-hal yang patut secara hukum. Karena apa yang dilakukan oleh KPK itu tetap ada dalam koridor hukum yang berlaku, dan karena itu jangan pernah juga katakan bahwa rezim pemerintahan Prabowo menarget Hasto Kristianto dan bahkan menarget PDIP sebagai institusi politik untuk dikriminalisasi. Tidak ada kriminalisasi, dan kiranya kita kritis pada situasi yang ada, dan biarlah proses ini berjalan menurut koridor hukum sehingga terjadi upaya penegakan hukum dan kasus ini menjadi terang benderang.